السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa ketika seorang muslim menuntut ilmu, hadir di pengajian, tidak ada tujuannya kecuali adalah agar bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada Allah ini adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apabila seorang muslim dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taufik untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan segala kejelekan-kejelekan. Maka apabila seorang muslim mengerjakan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan kejelekan-kejelekan, maka insya Allah dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang salah satu amalan atau perbuatan yang bisa memberatkan timbangan seorang muslim di hari kiamat kelak adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak ini pertama akhlak kepada Allah. Ngumbe akhlak itu tipe Allah ini, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjalankan sunnahnya dan tidak melakukan bid'ah. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka dan tidak menyakiti mereka.
Sekarang kita memasuki amalan atau perbuatan yang ketujuh yang bisa memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat, yaitu as-sa'yu fi khidmatil armalah wal miskin, membantu wanita-wanita yang janda dan orang-orang miskin. Ini hadisnya adalah yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sa'i 'alal armalati wal miskin. Orang yang membantu wanita yang janda dan orang-orang miskin. Bagaimana dibantu? Bisa jadi dibantu dengan harta, bisa jadi dibantu dengan tenaga, bisa jadi dibantu dengan nasihat. Apa kira-kira pahalanya seseorang yang membantu wanita yang janda dan orang-orang yang miskin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pahalanya kal mujahidi fi sabilillah, sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Subhanallah. Kah ngumbe ke bilik pahala ini? Ya, mun arak dengan ini si bebalu leba desa anda, tolong dia dengan harta, tenaga, nasihat atau yang lain-lainnya. Ya, jangan digoda, jangan disakiti karena dinarak semamakna. Wanita-wanita yang seperti ini seharusnya dijaga, dirawat, dibantu. Demikian juga orang-orang yang miskin, tertolong ya. Ya, ndak terbaik hakna, jangan kita menzaliminya. Pahala orang yang membantu wanita-wanita janda dan orang-orang miskin kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, awil qaimil lail, atau seperti orang yang rajin salat malam dan puasa di siang hari. Subhanallah. Ini pahala yang luar biasa, sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang puasa di siang hari dan melaksanakan salat malam. Ikhwani fi din, azzakumullah. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala mengatakan, man ajiza 'anil jihad fi sabilillah, siapa-siapa yang tidak mampu pergi berperang di jalan Allah, mungkin ida tawak, mungkin fisik dia lemah, mungkin dia derani kita apa dengan si mati dalam medan pertempuran, maka wa an qiyamil lail wa siyamin nahar, dan barang siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan salat malam atau puasa di siang hari, bagaimana caranya? Falyamal bihadzal hadis, hendaklah dia mengamalkan hadis ini. Bantu wanita-wanita yang janda, bantu orang-orang yang miskin. Wal yasa' 'alal aramili wal miskin liyuhsyara yawmal qiyamati fi jumlatil mujahidin fi sabilillah duna an yakhtuwa khatwatan fi dhalik. Maka hendaklah dia mengamalkan hadis ini, membantu wanita janda, membantu orang-orang miskin, liyuhsyara yaumal qiyamah, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkannya pada hari kiamat kelak bersama orang-orang mujahid fisabilillah. Padahal dia tidak pernah melangkah satu langkah pun untuk pergi berperang. Yang ngolo tu oleh balena, golo oleh desana, tapi dia mendapatkan pahala orang yang pergi berjihad di jalan Allah.
Apakah berjihad di Afghanistan atau berjihad di Palestina atau berjihad di tempat-tempat yang lainnya. Subhanallah. Kemudian au yunfiqa dirhaman, dia akan mendapatkan pahala orang yang berinfak di jalan Allah padahal dia tidak mengeluarkan 1 rupiah pun dia tidak keluarkan. Karena jihad ini membutuhkan tenaga, membutuhkan fisik, membutuhkan harta. Aw yalqa aduwan yarta'u biliqa'ihi, dia mendapatkan pahala orang yang berjihad padahal dia tidak pernah bertemu dengan musuh. Dia diam di rumahnya, dia berdiam bersama anak istrinya, tapi dia mendapatkan pahala orang yang berjihad. Aw liyuhsyara fi zumratis sha'imin wal qa'imin, atau dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang puasa dan orang-orang yang rajin salat malam. Kah mungkin ara ida bapak-bapak si malas salat tahajud, atau ara ida si tidak ada mampu puasa Senin Kemis atau puasa Daud, berarti ya kurang pahala anda ini, ya kurang ganti pahala anda. Nah, bagaimana cara menutupi kekurangan ini? Caranya adalah bantu wanita-wanita yang janda. Carikan dia suami yang saleh, yang taat kepada Allah. Bantu dengan harta, bantu dengan tenaga, bantu dengan nasihat, bantu dengan jabatan. Bagaimanapun juga caranya, bantulah mereka. Bantu juga orang miskin, ya, agar kita dikumpulkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang pergi berjihad di jalan Allah, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang puasa di siang hari dan melaksanakan salat malam di malam hari. Kan ini pahala yang luar biasa. Dan mungkin lek desa ini arak doang dengan ini si bebalu yang janda, dan ada saja orang-orang yang miskin. Bantu mereka, tolong mereka dengan cara apapun yang kita bisa membantu mereka. Kemudian wa yanalu darajatuhum wa huwa ta'imun naharuhu na'imun lailuhu ayyama hayatih, agar dia mendapatkan pahala orang yang puasa dan pahala orang yang salat malam padahal dia tidak puasa. Lagu mau ia pahala dengan si puasa, ia tinduk le tengah kalam, dia nolak turas, dia nolak salat tahajud. Lagu mau ia pahala dengan si salat tahajud. Gara-gara apa? Gara-gara ia nolong dengan nina si bebalu dan orang-orang miskin. Ini agama yang luar biasa. Ini kita mau pahala meskipun kita ngolo lek balenta, meskipun kita istirahat, kita tinduk, dia tolak mangan, dia tolak puasa, kita mangan nginam, tapi bisa kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ini sepanjang umurnya, selama hidupnya. Apabila ada orang yang janda, wanita janda, orang yang miskin dibantu, maka insya Allah selama dia membantu mereka, seumur hidupnya dia membantu mereka, seumur hidup pula dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh di sini, fayambaghi likulli mu'minin an yahrisa ala hadhihi at-tijarah allati la tabur. Maka sepantasnya bagi setiap muslim untuk berusaha mengerjakan isi hadis ini, dan ini adalah perniagaan, dagangan sinenara ruginya sama sekali. Untung kita tidak ada ruginya sama sekali, karena kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala.
tentunya bapak-bapak, semakin kita ikhlas, maka semakin besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi ini amalan yang pertama yang dapat memberatkan timbangan seorang muslim pada hari kiamat kelak. Amalan yang kedelapan, al-muhafazatu ala ba'di adabil jum'ah, memelihara adab-adab pada hari Jumat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jelo Jumat ini adalah jelo si paling bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jum'ah. Hari yang paling bagus, yang terbit matahari di dalamnya adalah hari Jumat. Jadi ini adalah jelosi paling bagus. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam le jelo Jumat. Adam ya tama sorga jelo Jumat, turun ke bumi le jelo Jumat, dan jelo kiamat ino jema le jelo Jumat. Ini berarti jelo Jumat ini adalah jelosi luar biasa bagusnya dan luar biasa muliana. Salat subuh di hari Jumat disunnahkan kita baca apa? Rakaat si pertama surah apa? Surah apa Randa? As-Sajdah, Hamim Sajdah. Rakaat si kedua apa? Al-Insan. Al-Insan. Ya, perhatikan bapak-bapak. Tadi kita katakan hari kiamat itu akan tiba di hari apa? Hari Jumat. Salat subuh di hari Jumat ini sunnah terbaca Hamim As-Sajdah. Si kedua adalah surat Al-Insan. Kenapa? Karena dalam dua surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat, sehingga cocok terbaca ya lejelo Jumat. Ya. Demikian juga di hari Jumat disunnahkan kita untuk membaca suratul Kahf. Karena di suratul Kahf dijelaskan tentang pembangkitan manusia. Manusia akan menerima catatan-catatannya pada hari kiamat. Ya. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, selapu makhluk-makhluk ini, binatang-binatang ini, li jelo Jumat luar biasa takutnya. Apakah dia itu burung, binatang buas, apapun binatang-binatang ini, makhluk-makhluk ini selapuknya ya pada takut li jelo Jumat. Kecuali manusia kan jin sehingga dia takut sama sekali. Apa yang ditakutkan? Yang mereka takutkan adalah jangan-jangan Jumat ini adalah hari kiamat. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari Jumat ini adalah hari yang mulia. Maka seorang muslim harus memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngumbe cara temuliaannya jelo Jumat ini. Ya. Datang ke masjid awal waktu. Itu ini luar biasa kesalahan yang kita lakukan. Kadang-kadang luik masjid-masjid ini jam 10 bahkan setengah 11 di depan terbuka di jelo Jumat. Kemudian khatib ketika khutbah, orang-orang banyak duduk di luar, tidak ada yang mendengarkan khatib yang khutbah. Yang di dalam mendengarkan khutbah dia sedang ngantuk atau sedang tidur.
Apa maunya ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Wa ziyadah, dan akan mendapatkan tambahan. Faham ini? Faham apa belum? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, "Lilladzina ahsanu al-husna." Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga maunya. Kemudian apa? Wa ziyadah, ada tambahan, arak perumbukna. Di samping kebaikan-kebaikan ini, di samping pahala dan surga, ada tambahannya. Apa tambahan ini? Apa perumbuknya ini? Para ulama mengatakan yaitu ru'yatullah yaumal qiyamah, melihat Allah pada hari kiamat. Ya. Jadi setiap manusia sita masuk surga ini, maka dia akan melihat wajah Allah. Ya. Kapan kita melihat wajah Allah? Yaitu pada hari Jumat. Kita melihat wajah Allah ini di hari Jumat. Hari Jumat ini jema' li akhirat jerakna arana hari Jumat, tapi namanya adalah Yaumul Mazid. Apa rana? Yaumul Mazid, hari tambahan. Setiap jelo Jumat, penduduk surga ini selapuknya pada ngumpul, selapuk penduduk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka wajahnya. Ketika kita wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka lupakan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Bidadari selapuknya lupa ya. Tidak ada yang mereka hiraukan, saking nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini oleh jelo Jumat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di hari Jumat ini ada adab-adabnya. Etika, bahasa Sasak ini apa adab ini? Apa adab bahasa Sasak? Hah, masa aturan? Apa kira? Apa Pak Guru? Adab bahasa Sasak? Hah? Adab juga bahasa Sasak? Nah, coba ada perhatian adab-adab ini bapak-bapak dan ibu-ibu, agar kita menjadi orang-orang yang dapat melihat wajah Allah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghassala yaumal jum'ah wa ightasala." Pertama, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Sebagian para ulama mengatakan mandi di jelo Jumat ini adalah wajib. Mandi di hari Jumat. Man ghassala wa ightasala, barang siapa yang mandi dan memandikan. Apa maksudnya memandikan ini? Maksudnya ya berjima' kan seninakna, sehingga seninakna milu yang mandi. Ya. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan sunnah berjima' le jelo Jumat. Supaya kenapa? Adiknya milu mandi seninak ta. Yang laki-laki yang suami mandi, senina anda mandi ya lejulu Jumat. Nabi mengatakan pertama, man ghassala, ia mandi, wa ightasala, memandikan, ya, thumma bakkara. Bakkara maksudnya adalah datang ke masjid awal waktu. Ya, jelo Jumat ini
ada beberapa waktunya. Waktu si pertama adalah sama seperti orang yang menyembelih onta. Kedua, sama seperti orang yang menyembelih sapi. Ketiga, kambing. Keempat, ayam. Kelima, telur. Kapan hari Jumat ini awal waktunya? Yaitu setelah terbit matahari. Ini adalah awal waktunya. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakkara. Bakkara artinya datang pagi-pagi, kelema na datang pada awal waktunya. Lagu arak kita datang jelo Jumat ini oleh awal waktunya. Dia narak selaput pada masih sibuk tu le bangkat, le pekan, le kantor, dia narak. Ya. Kemudian bakkara wabtakara. Ibtakara artinya dia mendengar khutbah ini oleh kan pertama. Na dengar ya khutbah ini ndak na tinduk ketika khatib khutbah ini. Kenapa? Karena apabila ida tinduk pas waktu khatib ya khutbah, maka disamakan dia seperti kal himar yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul kitab. Faham ida? Mun ngantok atau tinduk ida jelo Jumat ketika khatib ini ya khutbah, maka pada yang marah angkun apa? Hah? Keledai. Tahu daran keledai? Ya, keledai ini marah angkun jaran, dan keledai ini binatang paling bodoh. Ya, Nabi mengatakan kal himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul kitab. Kenapa? Karena keledai ini kitab apapun ponggokna dia tidak akan mengerti apa isi kitab itu. Dia bodoh, binatang bodoh. Maka dengan si tinduk atau ngantok ketika khatib sedang khutbah, padahal khatib ini yang menyampaikan ilmu sampai yang nasi khatib ini, lagu mau tinduk atau mengantok, apa kira-kira mau na? Bepada yang marangkun keledai ini. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang kedua, yang ketiga bakkara, datang awal waktu. Yang keempat wabtakara, ya, mendengar khutbah dari pertama. Ya, jangan mainkan HP, jangan mainkan apapun perhatian ya khatib ini. Ita ini kan setiap Jumat ini pasti arak apa rana ini Bilal arana yang bawa tongkat ini. Apa rana Bilal bahasa itu? Ya, sebelum dia khutbah. Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laqaut ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ya. Kemudian di hadis yang lain dia katakan, man massal hasa faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Barang siapa yang menyentuh kerikil, maka lagha, dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, tidak ada Jumat baginya. Ya, ini dengan ti kerikil, batu dan ti ini. Ya, sama juga ida memperpanjangkan kancingnya atau bajunya dirapikan, atau rambutnya atau jenggotnya, atau mainkan HP ketika khatib sedang khutbah, atau kotak amal ini, ya, geser kotak amal. Khatib sedang khutbah, kotak amal ini bergeser dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Selapuna ini termasuk lahu. Wa man lagha fala jum'ata lah. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, saking pentingnya khutbah ini, sampai-sampai apabila dia mengatakan ansit
wal imamu yakhutub faqad lagaut. Diam, kena ada batur dah. Ya, si arak ledeket mungkin yang ngeraos. Kemudian kita katakan diam, padahal ini termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, apa hukumnya? Wajib. Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar hukumnya adalah wajib. Lagu waktu khatib khutbah ini ndik dekanggo nagaangal amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, ini berarti mendengarkan khutbah ini adalah wajib. Faham ini atau belum ini? Hah? Jelas kira-kira insyaallah. Jadi mun dak kena batur dak. Ya, ia main HP atau arak apapun gawena, kemudian dia tidak perhatikan khatib, kemudian kita mengatakan ansit, diam. Ini adalah tidak boleh. Ini termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Tebalak dengan ini ngeraos, tebalak yang memainkan HP, ini termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar pada saat khatib sedang khutbah ini tidak boleh. Ini berarti mendengarkan khutbah ini adalah wajib. Ya. Arak kita girang ngantok, girang tinduk waktu khatib khutbah ini. Nah, lui. Ya. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar tidak boleh di saat khatib sedang khutbah. Ini menunjukkan bahwa mendengarkan khutbah ini adalah wajib. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya si ngantok, pindah ke tempat yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar dia mendengarkan khutbah ini. Jelas ide ini? Ya, ingat ndak ada marak apa? Ndak ada marak keldai. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa masya, dia berjalan. Ya, tentunya menerapat kalau kita bisa jalan, jauh masjidnya silahkan dia menggunakan kendaraan. Yang kelima wa masya wa lam yarkab. Wadana minal imam, dan dia dekat kepada imam. Ini yang keenam, mendekat ke imam. Ndak na jauh-jauh. Sengaja na tono le mudi tahu na. Ya, supaya dia nyenyak tidur atau yang lain-lainnya. Fastama'a wa lam yalghu, dia mendengar tidak melakukan lahu. Dengarnya bagus, ini dengar imam khutbah ini, karena yang disampaikan oleh khatib ini adalah ilmu bapak-bapak. Ya, cobakah kita berfikir sejenak, ini melalui mimbar ini, wah pira khutbah dengar dah coba. Pira kira-kira khutbah si dengar dah lewat mimbar ini. Mungkin ratusan atau ribuan khutbah. Kira-kira khutbah si luwe ini arak ke si ngenteng. Hah? Arak si ngenteng kira-kira khutbah-khutbah ini, ribuan khutbah ini. Ya. Khutbah ini adalah ilmu. Kan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kita, wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, diapakan ilmunya ini. Ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mun arak ide si masih ingat apakah khutbah-khutbah ini diamalkan atau tidak. Nah, hati-hati ini bapak-bapak. Ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bilang Jumat dengar dah khutbah ini. Khutbah lejelo Jumat tanggal sekian tanggal sekian. Isinya adalah apa? Apa judul khutbah ini? Berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kamu tidak berbakti kepada kedua orang tua, berarti kamu tidak mengamalkan ilmumu. La ilaha illallah. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, para sahabat lain ngumbe carana hadir aning masjid lejelo Jumat ini, mereka bawa obor, masih gelap, supaya mereka datang awal waktu. Ya, lagu itu kadang-kadang
jam 11 ndek teman mandi. Kira-kira apa mau ini? Ya, ini kita mau onta, ini sampi, mau sampi, tidak bisa. Kemudian bembe, endah ndek dia mungkin kita mau apa? Manok ini pun sulit ini, mungkin teluk na. Ya, la ilaha illallah. Ya sunnah ke arana ino munda telat-telat ino. Sunnah arana ino. Sunnah ke arana ino Bapak. Ya kan daripada teduk ini. La ilaha illallah. Baik, yang ketujuh, fastama'a wa lam yalghu. Dia dengarkan khutbah dan dia tidak melakukan lagu. Lagu ini perbuatan sia-sia. Maksudnya perhatiannya khutbah ini. Oleh karena ini bapak-bapak, munda milian khatib, amun arak khatib. Khatib ini harus nasiblek suaranya. Kenapa? Supaya makmum ini tidak ngantuk. Ya. Kemudian judul si bagus. Supaya diperhatikan oleh para makmum. Ya. Kana bi kulli khutwatin amalu sanah. La ilaha illallah. Setiap langkah dia ini amal ibadah setahun mau dia. Cobakah? Apabila melaksanakan sunnah-sunnah atau adab-adab lejelo Jumat ini, selangkah ini mau dah amal ibadah setahun. Munna 1000 langkah daning masjid berarti amalan 1000 tahun. Subhanallah. Ini sekali Jumat, 2 kali Jumat, 4 kali Jumat, 1000 kali Jumat, pira mau ada pahala coba? Ya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, para sahabat lain lejelo Jumat yang tutupna tokono, selapono tutupna. Kenapa? Agar mereka bisa awal datang ke masjid. Dia bergawean lejelo Jumat. Ya. Jadi, saya ulangi hadis ini agar diamalkan. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala yaumal jum'ati wa ghassala atau ghassala." Dia mandi jelo Jumat ini wajib. Waghtasala ini artinya apa? Memandikan. Ya, ia berjima akan senina ana sehingga senina ana milu yang mandi. Ini mun de berdua senina. Ya. Kemudian yang ketiga, summa bakkara. Bakkara artinya adalah apa? Datang awal waktuna. Jam pira dia biasanya ketik jelo Jumat. Jam 10 biasanya dia man buka lawang-lawang ini. La ilaha illallah. Ini telat ini. Wa bakkara. Kemudian wabtakara. Ibtakara artinya adalah mendengar khutbah ini dari pertama. Yang kelima, wa masya walam yarkab. Jalan, tidak menggunakan kendaraan. Yang keenam, wadana minal imam. Dekat dengan imam. Tidak ada tokoh yang mudi-mudi. Biasanya batur-batur tadi si lekan bangkatnya langsung na mandi langsung naning masjid. Si petanya ini adalah apa? Tiang-tiang kemudian nyandar le tembok. Tujuannya apa? Tujuannya ada na tinduk. Sengaja na peta tiang-tiang ini. Atau toko lele mudi apa istilahnya nyandar, berselanggah pas itu? Hah? Nyandar. Sengaja na nyandar supaya apa? Supaya adik na mau mai sini tinduk. La ilaha illallah. Pas ketika imam mengatakan assalamualaikum minnal hamdalillah, marah angkun dengan si apa rana ini? Hah? Ya dinina bobokkan ini. Ya, sendek mana mulai khutbah ini
luar biasa jigahna, seger ya. Pas khutbah mulai, khatib mulai khutbah, mulai natinduk subhanallah marah angkun apa nena bobo bahasa itu? Hah? Ya tegang si inana itu. La ilaha illallah. Dek kita ngeno. Arak ida ngeno. Dek ke selapo na ruana ini. La ilaha masakan khatib denu. Ya khutbah yang nyampe yang ilmu tipa ida tinduk selapo dah mai angan dah ida ini kah. Zalim ida ini. Kemudian wadana minal imam. Lalu yang ketujuh kata Rasulullah, wastama'a walam yalghu, dan dia mendengar dan tidak melakukan lagu. Apa pahalanya? Bikulli khutwatin amalu sanah. Setiap langkah ini pahala setahun, ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala puasa dan qiyamul lail. Subhanallah, ngeno boleh pahala nakah, jangan disia-siakan. Apa kata Syekh di sini? Fa khutwatun wahidatun ila al-jum'ah mimman adda hadhihi al-adab لا يعدل ثوابها قيام ليلة أو أسبوع أو شهر وإنما يعدل سنة كاملة. Satu langkah pada hari Jumat untuk melaksanakan Jumat dengan melaksanakan adab-adab ini, leka angnaya gawe na sunnah-sunnah si bro ino yang 7 itu, maka apa pahalana? Ya'dilu sana kamilah, pahalanya adalah pahala setahun lengkap penuh, full setahun pahalanya, tidak kurang sama sekali. Fata'ammal fi 'azimi hadzal thawab, perhatikanlah betapa besarnya pahala ini. Ya, suruhnya itu perhatian ya pahala ini, kemudian amalkan dia. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah, ini rahmat Allah. Allah tahu na ita ini ya kurang gati istighfar ta. Ita ya kurang gati ibadah-ibadah ta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan amalan-amalan yang ringan lagu pahalana beli. Mara ini cobakah? Satu langkah ini sama seperti amal ibadah setahun. 2 langkah 2 tahun, 100 langkah berarti 100 tahun nino. Ino 1 Jumat, mun 2 Jumat pira mau ada pahala. Mun setahun pira wah pahala anda ino. 10 tahun pira wah pahala anda ino. Subhanallah. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, setiap manusia jemaah jelo kiamat ini dia membutuhkan pahala walaupun secuil. Apa dan secuil bahasa itu? Kedik pun ia minta pahala. Lagu ini pahala si belik si luwe ini kita sia-siakan. La ilaha illallah, rugi jemaah itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian wa hadhil adab tatamatsalu fil ightisali yaumil jum'ah والتبكير والمشي إليها والدنو من الإمام وعدم الابتعاد إلى الصفوف الأخيرة. Adab-adab ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mandi pada hari Jumat, kemudian dia kadu kelambi dah si paling bagus sino, songkok dah si bagus, sandal dah si bagus, kemudian dia kadu minyak senger, kemudian dia bersiwak. Ya, ini tanda kita menghargai, menghormati jelo Jumat. Kan wah sampai yang tadi Pak Ida, jelo si paling mulia jemaah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jelo Jumat. Ini adalah hari paling mulia. Maka menghormati hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan kita manusia terhormat. Faham kira-kira ini insyaallah? Faham? Alhamdulillah. Kemudian wat tabkir wal mashi ilaiha,
Wadunuwi minal imam, awal datang, kemudian berjalan mendekat kepada imam. Wal ibti'a wa adamul ibti'ad, tidak ada tokoh lemudi dan rapat-rapat. Ya, wa adamul ibti'ad ila sufufil akhirah, wa husnil istima'i lil khutbah, dan dengarkan khutbah ini bagus-bagus. Perhatikan khutbah ini. Seandainya arak ide dia dengerti, dekatuannya langsung khatib ini. Atau setelah khutbah ini dekatuannya, Pak Khatib, apa ke maksudnya ini? Hadis Nabi ini saya belum mengerti, tolong jelaskan lagi. Ya, kan wahli supaya jelo Jumat. Nabi kenyangkan khutbah. Tiba-tiba arak dengan badui itu nolak. Tama dengan badui dan mengatakan, ya Rasulullah, halakal iyal, ya, halakal mal, waja'al iyal, ya Rasulullah, binatang-binatang kita semua sudah mati. Wangqata as-subul, jalan terputus, nyenarak dengan lengkak nangka ini, maksudnya kering ganti, kering kerontang. Ya, ontan terbuik mati, bembek terbuik mati. Tidak ada dimakan. Ya Rasulullah, berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini di tengah-tengah khutbah. Jadi kanggo seandainya dia dengerti, Pak Khatib, apa ke maksudnya hadis ini? Coba ulangi lagi sekali. Ya. Lagu mundaati sampai na selesai khutbahnya ini lebih bagus. Wah kita ngenu. Hah? Wah kita berkata oleh khatib dah, Pak Khatib, apa ke maksudnya hadis ini? Arak kita berkata dengan orang ini. Dia narak karena mungkin rata-rata dia pada ngantuk. Sehingga dia perhatian khutbah ini, padahal memperhatikan khutbah ini adalah wajib, Inti salat Jumat ini, intinya salat Jumat ini adalah mendengarkan khutbah, bukan salat ini. Ya. Jadi intinya salat Jumat ini adalah khutbah ini ke derubah ya cara anda ini. Ya, cara anda ini, dia sunnah cara anda ini si telat jelo Jumat, kemudian datang dari jelo Jumat, langsung dia buka sejadah, dan kemudian salat 2 rakaat, langsung dia ngerok tindu. Dia ada perhatian khutbah ini. Aduh, apa ini? Habis waktu saya? Habis? Lagi sedikit aja ya. Wal na'lam anna ayya abathin asna al-khutbah yu'addu lagwan. Ketahuilah bahwa apa saja perbuatan sia-sia apa saja pada hari Jumat ini termasuk laghu. Ya. Apapun dimainkan, apakah jenggotnya, rambutnya, bajunya, jamnya, HP-nya, dimain-mainkan, ini termasuk laghu. Wa man lagha fala jum'atalah, dan orang yang laghu tidak ada Jumat baginya. Fala yanbaghi at-tafriṭu bi adabil jum'atil battah. Jangan sia-siakan pahala hari Jumat ini. Ya luar biasa belik pahalanya jelo Jumat ini. Kai la takhsar hadha ats-tsawabil 'azim, supaya jangan kamu rugi tidak dapat pahala yang besar ini. Keidalekan lain luar biasa rugi nda. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ndak ada rugi malik. Wah pirat tahun ida rugi kanyan. Masa mele ada rugi malik nang ini? Ita ini mun terugi 1.000 2.000 rupiah, rugi nta susah ta luar biasa. Ini pahala pira juta pahala, rugi enta bilang setiap hari Jumat ini lagu ndek tersusah-susah. Ini bertanda bahwa iman ini ya lemah ini. Jelas kira-kira insyaallah. Alhamdulillah, semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.